Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun pendahuluan pada artikel ilmiah. Perlu kita pahami bahwa pendahuluan ini mengantarkan kita untuk mengetahui gap dalam artikel yang kita buat. Jadi dari tema yang kita tetapkan, permasalahan yang kita tetapkan, ada gap yang ingin kita tampilkan, permasalahan antara teori dan praktik di lapangan. Dan ini kita paparkan dalam pendahuluan. Di pendahuluan berisi tentang perkembangan penelitian terdahulu dan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, sehingga tampak kesenjangan antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini. Lalu baru kita rumuskan dengan jelas apa yang akan peneliti selesaikan terkait fenomena permasalahan itu. Fungsi pendahuluan adalah untuk menjembatani knowledge gap antara peneliti dengan pembaca. Jadi, peneliti berusaha untuk menggambarkan tentang permasalahan apa saja yang ada, lalu bagaimana fenomena saat ini dan teoritiknya, lalu di mana gap yang menjadi permasalahannya. Selanjutnya, dalam penulisan struktur tulisan di pendahuluan, biasanya berbentuk kerucut dari perspektif yang luas kemudian menyempit sampai pada tujuan spesifik yang hendak dilakukan. Atau istilahnya model sebuah pendekatan deduktif ya, dari yang luas kemudian mengerucut spesifik sampai dengan pertanyaan penelitian yang hendak kita selesaikan. Dan bagian pendahuluan dapat kita akhiri dengan satu atau sejumlah pertanyaan penelitian dan juga dapat diakhiri dengan pernyataan tujuan penelitian. Jadi kita bisa memilih antara kita memaparkan tentang pertanyaan penelitian yang kita gunakan atau tujuan penelitian yang kita ingin capai. Di dalam pendahuluan kita hendaknya mengungkapkan langsung fokus topik penelitian sehingga ringkas, singkat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Dan cantumkan teori-teori yang dianggap paling penting saja, kemukakan benang merahnya dengan menggunakan bahasa sendiri. Teori tersebut haruslah memiliki relevansi yang signifikan terhadap artikel yang kita buat. Hindari munculnya parade pernyataan orang, yaitu mengutip sebanyak mungkin pernyataan orang, yang kadangkala tanpa memperhatikan relevansi dengan substansi artikel, karena parade kutipan mengesankan penulis tidak memahami tentang wawasan keilmuan yang sedang dibahasnya. Lalu bagaimana cara untuk membuat sebuah latar belakang yang baik? Jadi ada 3 paragraf penting yang harus ada dari sebuah pendahuluan di karya tulis ilmiah. Yang pertama yang harus ada adalah paragraf pertama, paragraf yang berisikan tentang deskripsi permasalahan riset yang diteliti. Lalu rangkum secara singkat perkembangan permasalahan tersebut. Itu paragraf yang pertama yang harus ada. Kemudian dari ringkasan tersebut kita lanjut ke paragraf kedua yang harus ada, itu adalah uraikan apa-apa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan sampaikan apa yang belum terjawab, sehingga kita bisa melihat gap ruang kosong antara penelitian yang sebelumnya dengan permasalahan kita dan keadaan saat ini. Lalu jelaskan solusi apa yang hendak kita tawarkan. Jadi nanti saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat 3 paragraf ini. Ya, 3 paragraf penting ini harus ada dalam sebuah pendahuluan. Jadi deskripsikan tentang masalahnya. Misalnya kita hari ini membicarakan tentang pembelajaran di masa pandemi. Maka kita deskripsikan dulu terlebih dahulu tentang permasalahan riset yang ada. Misalnya bagaimana proses pembelajaran saat ini, kemudian kesulitan, kelebihannya dengan metode online. Itu adalah paragraf awal yang paling penting. Lalu ada paragraf kedua yang itu berisikan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu terkait dengan pembelajaran online ini. Kan tadi ada deskripsi awalnya kan tentang
bagaimana pembelajaran online, bagaimana kelemahannya gitu ya. Kemudian kita kaji apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya gitu tentang permasalahan pembelajaran online ini. Dan selanjutnya kita lihat gap-nya. Gap itu berisi apa yang belum diteliti oleh peneliti lain tentang permasalahan ini. Misalnya dalam pembelajaran online tadi disampaikan permasalahannya mungkin terkait anak kurang bisa menerima. Lalu untuk menyelesaikan itu sudah ada beberapa peneliti yang menggunakan berbagai macam metode. Tapi ada yang efektif, ada yang tidak gitu. Lalu kita menawarkan bahwasanya ada nih sebuah metode lain, misalnya menggunakan metode gambar misalnya, yang belum dicobakan. Maka kita menemukan gap bahwasanya dalam pembelajaran online ini ada sebuah metode gambar yang belum digunakan misalnya seperti itu. Sehingga pada paragraf ketiganya, paragraf yang paling pentingnya, kita tampilkan bahwasanya ada sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran online ini dengan menggunakan media gambar gitu. Itu contoh tentang bagaimana menyusun sebuah pendahuluan dalam artikel ini. Kita akan coba contohkan di sebuah artikel yang sudah jadi bagaimana teknik tiga paragraf ini ditampilkan. Baik teman-teman, saya akan mencontohkan teknik tiga paragraf dalam penyusunan pendahuluan di artikel ini. Saya contohkan ini ada sebuah paragraf yang berjudul meningkatkan kepercayaan diri siswa melalui teknik cognitive diffusion. Apa saja yang harus ada di dalam pendahuluan? Yang pertama adalah memaparkan tentang permasalahan yang ada dari artikel ini, judulnya ya, bicara tentang percaya diri. Maka di sini dibahas pertama adalah paparkan, deskripsikan tentang percaya diri itu sendiri. Di sini langsung ditampilkan ya, percaya diri adalah aspek kayak bla 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 gitu. Lalu setelah disampaikan tentang percaya diri itu, dilihat apa saja yang sudah dilakukan penelitian-penelitian yang lain. Dipaparkan tentang berbagai penelitian yang sudah dilakukan, kemudian dampaknya apa saja ketika percaya diri itu tidak ada. Lalu disampaikan juga untuk meningkatkan kepercayaan diri itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan konseling, dengan instruction. Gitu. Namun di sini baru disampaikan ada gap-nya. Salah satu yang jarang digunakan adalah penggunaan SCT, sehingga peneliti berasumsi menggunakan teknik cognitive diffusion untuk membantu permasalahan ini. Disampaikan di paragraf terakhir. Belum banyak penelitian mengaji tentang efektifnya. Jadi bicara tentang pertama tentang deskripsikan dulu tentang apa percaya diri, kemudian paparkan tentang apa yang sudah terjadi, baik permasalahan yang sudah diteliti, dampak-dampaknya apa saja, ya. Kemudian penelitian-penelitian yang lain itu apa saja, baru kita memberikan sebuah solusi tentang teknik yang baru. Kalau di teknik 3 paragraf tadi disampaikan, deskripsikan terlebih dahulu permasalahannya, kemudian dampaknya apa saja, jika lemah apa saja, gitu ya. Kemudian kita cari paragraf kedua yang berisikan tentang penelitian sebelumnya sudah sampai mana, ya. Ini berisi tentang ini disampaikan bahwasanya sudah pernah nih untuk percaya diri melalui konseling kelompok, kemudian menggunakan self instruction ya dan berbagai macam media untuk meningkatkan kepercayaan diri atau pendekatan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, lalu kita bicara tentang apa nih yang belum dilakukan gitu ya, gap-nya. Ternyata teknik ACT itu juga belum digunakan, sehingga peneliti menawarkan sebuah pendekatan baru yaitu teknik cognitive diffusion untuk bisa menyelesaikan permasalahan percayaan diri. Selanjutnya contoh kedua berisi tentang creative solution focus ya untuk mengembangkan self regulasi siswa. Di sini dijabarkan tentang self regulasi dulu, self regulasi learning apa sama ya tentang penjabaran paragraf pertama yang dibilang dalam teknik 3 paragraf. Kemudian dampaknya apa,
ketika rendahnya self regulasi berdampak negatif kenapa? Kemudian ini masih dampak, masih paragraf pertama itu kalau diistilahkan. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan? Ya. Hasil penelitian membuktikan bahwa sudah dilakukan untuk mengembangkan self regulasi ini. Gitu. Namun ada yang belum dilakukan. Apa yang belum dilakukan? Menggunakan seni kreatif. Gap-nya seni kreatif. Sehingga peneliti menawarkan sebuah metode baru untuk meningkatkan self regulasi dengan menggunakan yang namanya Creative Solution Focus Counseling Model. Ini yang diterapkan dalam penelitian ini. Baik teman-teman, mungkin itu yang disampaikan untuk materi ini. Terima kasih.